biasa kita masih ada di tempat ini untuk bisa beribadah di rumah Tuhan. Mari sebelum kita beribadah, kita ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama. Kita mau bawa ibadah kita dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sepanjang sepekan ini Tuhan sudah menyertai kami di dalam segala aktivitas kami, kegiatan kami, apapun itu di dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami Tuhan, Engkau sudah menyertai. Sore hari ini kami kembali datang padamu Tuhan, di rumah-Mu, di tempat ini Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau. Bapa, Engkau yang menyertai setiap kami sore hari ini Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Biar firman itu boleh membangun setiap kami, mengubahkan setiap kami, membentuk kami Tuhan menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan. Kami memiliki karakter seperti Kristus. Juga kami buka hati kami untuk pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan untuk setiap kami sore hari ini, keluarga Living Water yang boleh datang beribadah di tempat ini hanya ke dalam tangan kasih dan penyertaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Katakan bersama, amin. Haleluya. Terima kasih buat hari ini Tuhan, segala pujian hanya bagi Engkau Yesus. Haleluya. Kaulah satu-satunya Tuhan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang
sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Ya. Haleluya. Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Sebab masa depan kami sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang Tuhan. Oh, haleluya. Oh, masa laluku telah dibasuh darah-Mu. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu. Semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ya, ku berlari menuju harapan di depanku.
kasih Tuhan. Kami merindukan Roh Kudus menjamah setiap kami saat ini, melawat kami satu persatu. Datang Roh Kudus, penuhi kami. Terima kasih. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, aku rindu. Kau ku rindu Roh Kudus. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Kami rindu urapan-Mu mengubah hidup kami Tuhan. Kami rindu Roh Kudus mengubah setiap hidup kami menjadi anak-anak-Mu yang taat, anak-anak-Mu yang setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Rindukan Roh-Nya sore hari ini. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Amin. Dengan minyak yang baru
satu yang ku rindu. Inilah hati kami Tuhan, inilah hidup kami. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Urapanmu mengubah Tuhan, urapanmu mengubah hidupku. Tidak ada hal yang mustahil di hadapanmu Tuhan. Kau Allah yang sanggup mengubah segala sesuatu. Kau Allah yang sanggup mengadakan segala sesuatu jauh lebih dari apa yang kami pikirkan, jauh dari apa yang kami doakan. Kau akan tunjukkan karya-karya nyatamu dalam hidup kami saat kami taat, saat kami mendengar, saat kami melakukan setiap perintah dan kebenaran-Mu Tuhan. Karena kami mempunyai Allah yang besar. How great is our God. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all will see how great is our God. Katakan, how great is our God. Hallelujah. How great is our God. Sing with me. Hallelujah, Jesus. Amen. Oh, you see how great is our God. Dengan suara yang lebih nyaring, nyanyikan di hadapan Tuhan. How great is our God. Sing with me. How great is our God. Engkau Allah yang besar Tuhan. Haleluya. How great is our God. Lagi katakan, how great is our God. Haleluya. How great, amen, is our God. Haleluya Yesus. How great is our God. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. How great is our God. How great is our God. How great, amen, is our God. Sing with me. How great is our God. Oh, you see how great. How we sing. I will see how great. I will see how great. I will see how great. How great is our God. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, inilah pujian kami, penyembahan kami yang menyatakan Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, jemaat yang dikasihi Tuhan. Baik, shalom saudara-saudara. Kita ada di bulan yang baru ya, bulan Maret. Rasanya cepat ya waktu berlalu. Tahun 2025 sudah lewat 2 bulan ini ya kan. 2 bulan sudah berjalan. Kita punya tema yang baru, yaitu Get Change. Artinya berubah atau
perubahan juga bisa. Hari ini selama 2 bulan yang lalu kita belajar bersama, kita ngomong tentang Samuel. Ya, dan hari ini dan ke depan, ya di bulan Maret ini juga kita akan bicara tentang Samuel. Tapi sebelum berbicara Samuel, saya akan berbicara tentang Imam Eli. Ya, apa yang kita bisa dapatkan dari kehidupan Imam Eli. Kalau di sini tema yang kita usung bersama ini temanya berubah, saudara. Sebetulnya apa yang berubah? Kalau di kitab 1 Samuel itu yang berubah itu adalah dari kepemimpinan Imam Eli kemudian berubah menjadi kepemimpinan Samuel. Ya, perubahannya. Lalu perubahan yang berikutnya adalah Samuel yang tadinya tidak mengenal Tuhan, kemudian dia bertumbuh menjadi mengenal Tuhan, sampai bahkan dia menjadi nabi Tuhan, ya, menjadi alatnya Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Jadi ada perubahan, ya, berubah, hidup Samuel itu berubah dari yang tidak mengenal Tuhan, tidak pernah dengar suara Tuhan, kemudian berubah. Nah, ke depan, saudara-saudara, kita akan belajar itu. Bulan Maret ini ada 5 minggu. Ya, nanti kita akan lebih jauh, kita akan belajar. Tapi hari ini kita akan belajar bersama-sama, saudara. Saya ingin mengajak saudara belajar bersama. Saya akan memberi judul khotbah saya hari ini, Pressing on to Maturity. Terus maju menuju kepada kedewasaan. Katakan kedewasaan 3, 2, 1. Ya, saudara tahu artinya dewasa? Ada yang tahu, saudara? Jangan takut kalau saya yang khotbah boleh jawab, saudara ya. Enggak akan dimarahin. Dewasa itu apa, saudara? Pertumbuhan bisa. Dewasa itu adalah matang, ya, oke lah. Matang, ya. Bijaksana, oke. Apalagi, saudara, kalau kita bicara dewasa. Bukan anak-anak. Bukan anak-anak, betul, dewasa itu bukan anak-anak memang. Ya. Nah, saudara, itu sebabnya kita akan belajar bersama hari ini. Secara khusus kita belajar dari kehidupan Imam Eli. Ya, Imam Eli. Tapi saya harus memulai dengan statement ini, saudara. Tuhan itu menghendaki supaya kita berubah menuju kepada kedewasaan sebagai orang percaya. Karena ini statement penting, jadi saya ulang. Kenapa, saudara? Karena banyak orang Kristen kelihatannya saja dia ke gereja setiap minggu, tetapi hidupnya belum dewasa, saudara. Hidupnya enggak dewasa, ya. Sebagai orang percaya. Jadi saya baca ulang ini, Tuhan menghendaki supaya kita berubah menuju kepada kedewasaan sebagai orang percaya. Ini yang Tuhan mau. Ya, saudara harus bertumbuh menjadi dewasa. Amin, saudara. Jujur saja, saudara, kalau saya sebagai gembala, kalau saya suruh milih, saya akan seneng kalau jemaat saya ini dewasa, saudara-saudara. Kalau ngurusi anak-anak itu, waduh saudara, habis energi. Ya, karena belum dewasa, karena tidak dewasa. Itu sebabnya Tuhan ingin supaya kita ini bertumbuh menjadi dewasa sebagai orang percaya. Nah, apa yang Alkitab katakan, saudara? Tadi saya mengatakan bahwa kita akan belajar dari kehidupan Imam Eli. Kalau kita melihat dari kehidupan Imam Eli, maka dewasa yang Tuhan maksud ya adalah ini, saudara. Yang pertama adalah dewasa adalah hidup bertanggung jawab atas kepercayaan yang Tuhan berikan. Kalau ada kata tanggung jawab itu penting, saudara. Orang dewasa itu orang yang bertanggung jawab. Tetapi lebih dari sekedar dia cuma bertanggung jawab, dia bertanggung jawab atas apa? Atas kepercayaan yang Tuhan berikan kepada
seseorang, kepada orang tersebut, saudara. Nah, jika kita tidak bertanggung jawab dengan kepercayaan yang Tuhan berikan, maka Tuhan bisa saja memberikan kepercayaan itu kepada orang lain, saudara. Seperti kasusnya Imam Eli, akhirnya Tuhan ya ambil kepercayaannya itu dan diberikan kepada Samuel. Anda ingat waktu Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta, yang satu talenta ya tidak bertanggung jawab, saudara ya, ditanam di dalam tanah, ya. Bahkan dia berpikir bahwa engkau Tuhan yang jahat, ya kan. Akhirnya apa? Ya, talenta itu diambil dan diberikan kepada orang lain, saudara. Nah, itu sebabnya saudara harus belajar, ini penting sekali, saudara. Sebagai orang percaya, kita harus bertanggung jawab dengan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saya akan bacakan ayat di mana letak kesalahan Imam Eli, sehingga Imam Eli disebut tidak bertanggung jawab atas kepercayaan, saudara. Ayatnya mengatakan begini, mengapa engkau memandang loba kepada korban sembelianku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Saudara, Imam Eli tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan, yaitu apa? Tugas keimamannya ya kepada bangsa itu, saudara, ya, kepada umat Israel. Jadi dia tidak bisa. Kenapa, saudara? Karena dia korup, saudara. Dia dan keluarganya korup itu. Kalau orang mau mempersembahkan itu diambil yang terbaik, saudara. Kalau dulu masih mempersembahkan persembahan binatang, maka yang terbaik itu diambil dulu, saudara. Enggak heran Eli jadi gemuk, saudara. Gemuk. Eli itu gemuk, saudara. Ya. Dia tidak bertanggung jawab untuk tugas keimamannya terhadap umat Israel, terhadap bangsa Israel. Tetapi juga dia tidak bertanggung jawab untuk tugas keimamannya terhadap keluarganya. Imam Eli itu, saudara, membiarkan anak-anaknya hidup dursila, jahat. Kata yang dipakai adalah dursila. Jarang sekali ditemukan kata ini. Kenapa, saudara? Karena kata ini adalah kata yang menunjukkan bahwa ini benar-benar jahat, gitu, saudara. Karena memang jahat kedua anak Imam Eli, saudara. Nah, saudara, kesalahannya di mana? Eli nggak bertanggung jawab sebagai ayah, harusnya ngasih tahu. Nak, kamu nggak boleh begitu, nak. Itu salah. Ya, kamu nggak boleh ngambil korban-korban itu, ya kan, diambil yang terbaik buat kamu. Lalu yang lainnya buat Tuhan, sisanya buat Tuhan. Nggak boleh. Tuhan harus yang terbaik, kan gitu. Ya, Tuhan harus yang terbaik. Tapi Eli membiarkan anak-anaknya melakukan itu, saudara. Makanya yang terjadi apa, saudara? Tuhan itu memberikan firman yang isinya adalah menghukum Eli dan keluarganya. Tidak ada kakek, bahkan nanti di keluargamu itu. Anaknya mati, saudara, dua-duanya. Hofni dan Pinehas, saudara, mati. Sampai-sampai, saudara, Israel itu tabut perjanjian yang harusnya tidak boleh ada di tangannya orang bangsa lain, itu sampai direbut oleh bangsa lain. Saudara tahu tabut perjanjian, saudara? Tabut perjanjian itu adalah tempat di mana, kalau perjanjian lama itu adalah di mana Tuhan itu hadir di sana. Itu ya bentuknya seperti peti begitu, saudara, ya, lalu ada kerupnya begitu, saudara. Lalu biasanya digotong gitu, saudara, ya. Nah, itu tabut perjanjian ya di Silo, di kota Silo itu direbut oleh bangsa kafir, saudara, bayangkan. Nah, artinya apa, saudara? Artinya bahwa sampai segitunya itu parahnya kondisi kerohaniannya umat Israel, saudara. Bahkan sampai tabut perjanjian bisa direbut.
Tapi memang karena tabut perjanjian ini Tuhan hadir di sana, mereka nggak kuat, saudara. Bangsa lain ini nggak kuat. Kenapa, saudara? Karena ada hadirat Tuhan sehingga dikembalikan. Tapi poinnya begini, saudara. Poinnya adalah sampai ada cucunya Imam Eli yang dinamain siapa, saudara? Ikabod. Apa artinya Ikabod, saudara? I itu artinya tidak ya. Kalau dalam bahasa Ibrani. Kabod itu kemuliaan Tuhan. Jadi kalau Ikabod tidak ada lagi kemuliaan Tuhan, saudara. Bisa bayangkan, saudara. Umat Israel itu sampai tidak ada kemuliaan Tuhan di sana. Kalau di AFJ Living Water misalnya lalu tidak ada kemuliaan Tuhan di sini, wah ngeri sekali, saudara. Untuk apa engkau berbakti? Untuk apa engkau beribadah di sini, saudara? Kalau engkau nggak ada kemuliaan Tuhan. Ya, itu bisa terjadi ketika apa? Ketika pemimpinnya itu korup, saudara. Ya, ketika pemimpinnya itu bertindak seperti itu, tidak bertanggung jawab. Sampai akhirnya ada kata Ikabod. Ya, Ikabod, kehilangan kemuliaan Tuhan, saudara. Itu ngeri sekali. Belum lagi di dalam keluarga. Ya, saudara. Ternyata ini ada gandengannya. Biasanya kalau dia nggak bisa ngurusi keluarganya, dia pasti nggak bisa ngurusi jemaatnya, saudara. Anak orang lain disuruh berbuat yang baik, anak kita sendiri dibiarkan. Ya nggak mungkin, saudara. Jadi semua mulainya dari keluarga ya, saudara ya. Amin. Bapak-bapak siap? Yang calon bapak siap? Bertanggung jawab untuk kepercayaan yang Tuhan beri, amin. Keluarganya diajarin yang benar. Ya, baru kita bisa ngomong orang lain, gitu saudara. Apa sih kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, saudara? Bisa saja hidup kita sendiri. Tuhan kasih kepercayaan hidupmu. Bagaimana cara kita hidup, itu akan menunjukkan engkau dewasa atau tidak, saudara. Kalau engkau tidak bertanggung jawab dengan hidupmu, ya, bagaimana cara kita hidup, maka engkau tidak bisa disebut dewasa. Gak bisa, saudara. Kalau hidupmu, kelakuannya gak jelas, saudara, bahkan tidak memuliakan Tuhan, artinya apa? Artinya kepercayaan yang Tuhan berikan, yaitu hidupmu sendiri tidak bisa dikelola dengan baik, saudara. Ya. Lalu keluarga kita, tadi saya berbicara tentang keluarga kita. Keluarga, kita harus menjadi kepala keluarga yang baik, menjadi suami yang baik, menjadi istri, menjadi anak. Semuanya ini ya, kalau Anda dikasih kepercayaan itu, saudara harus bertanggung jawab untuk kepercayaan yang Tuhan berikan. Amin, saudara. Kalau ini kena semua. Ada suami di sini? Amin. Jadi suami yang bertanggung jawab. Amin. Istri? Apa? Istri yang bertanggung jawab. Kalau diserai, ngurus duitnya tak serahin istri ya. Wah, lalu jangan dibelanja-belanjain macam-macam, saudara. Wah, ya kan, belanjain, beli ini. Ya kan, ini mau lebaran loh, saudara, hati-hati. Ini hati-hati, saudara, ini. Hati-hati ya. Oh, untung matahari tutup ya kan. Tapi masih ada yang lain, pastor, ya kan. Yang lebih luar biasa gitu kan. Ya. Harus bertanggung jawab. Anak juga. Sebagai anak, ayo sadari engkau anak juga harus bertanggung jawab. Engkau hormati orang tuamu begitu. Hidup jangan malas. Kemarin saya sharing di youth. Jangan jadi anak yang malas. Malas itu merencanakan kemiskinan. Malas itu merencanakan gagal hidupnya. Malas itu merencanakan kehancuran. Itu ayatnya ada semua di Alkitab, saudara. Pekerjaan kita, ya, pekerjaan kita. Bagaimana kita bekerja, saudara? Bagaimana kita bekerja? Ya, kepercayaan yang Tuhan berikan. Kalau engkau dewasa, engkau orang yang bertanggung jawab dengan pekerjaan. Ya, pelayanan kita juga nggak kalah nih, saudara. Saya senang karena jemaat IFGF Living Water ini pelayan-pelayannya bertanggung jawab semua, luar biasa, luar biasa.
Saya belum datang, sudah ada yang datang, saudara. Siapa? Oh, Safa ternyata ya kan. Safa sudah nunggu di sini, belum dibuka pintunya, saudara. Wah, itu sangat-sangat bertanggung jawab itu. Pelayan Tuhan yang begitu itu yang luar biasa, saudara, ya kan? Ya, luar biasa. Jadi pelayanan kita pun kalau diberi kepercayaan, kita harus pertanggungjawabkan dengan baik, saudara. Panggilan kita, masing-masing kita punya panggilan. Sebagai siapapun kita punya panggilan, saudara. Panggilanmu sebagai ibu rumah tangga mungkin, ya sebagai pemimpin perusahaan, sebagai karyawan, sebagai siapapun, saudara. Engkau dimanapun, ya kalau engkau punya panggilan, ya saudara harus bertanggung jawab dengan panggilanmu. Jadi berkat dimanapun Anda berada, saudara. Amin, saudara. Tapi saya mau kasih tahu, saudara, dewasa itu bertanggung jawab dengan panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, dewasa itu bukanlah diukur dari usia, tetapi diukur dari pengenalannya akan Tuhan, saudara. Ya, ada orang yang usianya secara usia sudah cukup sebetulnya, tapi dia belum dewasa. Ada, saudara? Kedewasaan seseorang tidak diukur dari usia seseorang atau berapa lama menjadi Kristen, apa jabatan dalam pelayanannya di gereja, tapi diukur berdasarkan sejauh mana pengenalannya akan Tuhan. Imam Eli, dia mati itu umur berapa, saudara? Ada yang tahu? Kalau saudara pernah baca itu pasti tahu. Umurnya Eli itu pas mati itu umur berapa, saudara? Jadi dia dengar bahwa anaknya mati di medan perang, dua-duanya mati, Hofni dan Pinehas mati, saudara. Dia kaget, dia berdiri di depan pintu, ya kan, gerbang itu, lalu dia jatuh. Dia kaget dia, saudara, dengar anaknya mati, kaget. Terus bukan hanya anaknya mati, kagetnya. Tabutnya direbut, kaget dia, saudara. Waduh, akhirnya apa? Dia jatuh, mati. Umur 98. Tua enggak, saudara? Tua, tapi enggak dewasa, saudara. Tua tapi enggak dewasa. Dewasa itu bukan diukur dari usia, saudara-saudara. Kalau engkau usianya mungkin belum banyak, tapi kalau engkau kenal Tuhan, engkau mengenal Tuhan dengan baik. Sudah nanti kita belajar Samuel, sekalipun Samuel umurnya masih muda, nanti di khotbah-khotbah berikutnya ada pastor-pastor yang akan memberikan khotbahnya, saudara ya. Iya, dia itu walaupun masih muda, tapi dia kenal Tuhan dengan baik, saudara. Ya, kenal Tuhan. Jadi saudara jangan, saya ini orang Kristen masih baru. Oh no, saudara, no. Ya, kedewasaan bukan diukur dari lamanya engkau jadi Kristen, saudara. Ada orang yang lama jadi Kristen, ya sudah lama, ya. Itu Kristen buyuten gitu, saudara. Atau apa namanya, saudara ya. Kristen sudah lama itu, saudara. Tetapi masih saja belum dewasa. Belum dewasa. Masih gampang tersinggungan, masih gampang kalau dengar orang ngomong tuh, aduh sakit hati, saudara. Itu namanya orang Kristen yang tidak dewasa. Tapi kalau engkau walaupun umurnya belum banyak, tapi engkau adalah orang-orang yang free, hatinya itu luas sekali, saudara. Ya, walaupun ada orang ngomongin, tapi dia bisa, ya. Mengampuni, dia bisa tidak kemudian sakit hati, saudara. Wah, itu orang Kristen yang dewasa. Saya kepingin punya jemaat yang kayak gitu, saudara-saudara. Benar, saudara. Kalau jemaatnya begitu, pendetanya enggak mati muda, saudara. Beneran, saudara. Pendetanya pasti panjang umur. Ya kan, lebih dari Imam Eli 98, saudara. Saya berdoa, saudara ya. Karena apa? Karena jemaatnya jemaat yang dewasa. Imam Eli hanya sejauh tahu, tetapi tidak kenal Tuhan. Dia tahu, saudara. Imam Eli nggak pernah dengar suara Tuhan langsung ternyata. Dia melalui orang, melalui nabi, melalui hamba Tuhan yang lain yang kemudian menyampaikan.
Tetapi ketika dalam konteks ini saudara, jadi waktu Samuel itu ya dipanggil oleh Tuhan ya. Samuel lalu dia mengatakan, "Ya Bapa, bukankah engkau memanggil aku?" Ya kan? Lalu mengertilah mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Dia itu cuma ngerti dalam arti tahu. Oh, tahu Tuhan. Tahu itu Tuhan gitu. Tapi dia tidak kenal Tuhan, saudara. Kenapa saya mengatakan begitu? Kalau dia kenal Tuhan, ya tidak akan terjadi, saudara. Ketika Imam Eli tidak menegur anak-anaknya, sebaliknya membiarkan anak-anaknya hidup bersila, itu artinya Imam Eli tidak kenal Tuhan, saudara. Gak kenal bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang membenci kejahatan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Nangkep gak ini saudara? Nangkep gak saudara? Ya, kalau dia kenal Tuhan, dia pasti tegur anak-anaknya, saudara. Kalau anaknya berbuat salah, ditegur, saudara. Saya akan berusaha melakukan ini kepada saudara. Serius saudara, kalau ada jemaat yang jalannya serong, saya minta keberanian dari Tuhan supaya saya bisa menegur saudara. Karena saya mengasihi saudara. Saudara ya, jadi kalau ditegur itu artinya saya mengasihi saudara. Amin saudara? Karena apa? Karena saya kenal Tuhan. Saya mengerti, bukan hanya mengerti tapi kenal siapa Tuhan. Kalau saudara masih suka bohong, Anda nggak kenal Tuhan. Karena kalau kenal Tuhan, saudara, Tuhan itu Tuhan yang nggak suka orang berbohong, saudara. Imam Eli mendengar arahan Tuhan tetapi tidak melakukan, saudara. Sudah ditegur, Tuhan kasih kesempatan. Kalau Eli bertobat dan dia taat, dia pasti akan, oh ya berubah. Sudah tak tegur anaknya. Enggak, saudara. Dibiarin aja anaknya. Jahat ya dibiarin. Ya. Nah, orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Orang seperti ini adalah orang yang dewasa, saudara. Saya ingin mengatakan kepada saudara, pengenalanmu akan Tuhan itu, saudara, menentukan kedewasaanmu. Sejauh mana engkau mengenal Tuhan, itu menentukan kedewasaanmu sebagai orang percaya. Semakin engkau kenal Tuhan, itu artinya engkau semakin tahu karakternya Tuhan itu seperti apa. Makanya nanti setelah firman ini saya ingin mengajak saudara menyanyikan, "Ku mau sepertimu Yesus." Kenapa saudara? Yesus itu bahkan ketika dia ada di kayu salib, orang yang menganiaya itu, prajurit yang menganiaya, rebutan pakaiannya saudara, rebutan jubahnya itu. Ya, Yesus mengatakan apa saudara? "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Artinya apa? Artinya Tuhan kita itu karakternya adalah mengampuni. Tidak kepahitan, tidak mungkin kepahitan saudara. Mengampuni. Amin saudara. Kenapa saya kok tiba-tiba masuk ke sini saudara? Karena banyak sekali anak Tuhan yang justru hidupnya kacau di area ini saudara. Gak bisa ngampuni orang lain saudara. Wah, kelihatannya ke gereja tapi hatinya kalau dengar nama si A disebut, dia jengkelnya minta ampun saudara. Kenapa saudara? Karena si A ini menyakiti hatinya. Sejauh mana pengenalanmu akan Tuhan akan menentukan kedewasaanmu sebagai orang percaya, saudara. Jika ada orang percaya yang selalu mengeluh, komplain, merajuk, ngambek, marah sama Tuhan, bahkan adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara. Dan itu adalah salah satu ciri orang yang tidak dewasa. Ngalami sesuatu dalam kehidupannya yang tidak enak ya saudara ya. Wah, komplain sama Tuhan, ngeluh sama Tuhan. Kenapa kok aku ngalami begini. Saudara. Ngalami sedikit yang gak enak saja saudara. Wah, sudah langsung
komplain sama Tuhan, Tuhan nggak baik, Tuhan tuh nggak mengasihi saya, saudara. Itu tanda-tanda bahwa engkau tidak mengenal Tuhan. Dan orang yang tidak mengenal Tuhan itu adalah orang yang tidak dewasa. Enggak dewasa, saudara. Kalau engkau mengalami sesuatu hari ini, jangan-jangan Tuhan ingin mengizinkan itu terjadi supaya engkau dibentuk, saudara. Jadi lebih baik lagi, katakan amin, saudara. Jangan-jangan ya ada satu ungkapan yang bagus, terbentur untuk terbentuk. Mungkin hari ini Anda terbentur-bentur sana sini, saudara. Tapi sebetulnya engkau sedang terbentuk, saudara. Amin. Mungkin gak enak. Tapi kalau engkau gak ngerti Tuhan, gak kenal Tuhan, bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang ingin saudara, membuat Anda kemudian mengalami hal-hal yang seperti itu. Enggak, sebetulnya Tuhan gak mau, saudara. Ya, Tuhan gak pernah merancangkan yang seperti itu. Tuhan tuh ingin supaya hidupmu itu baik, saudara. Ayub itu kasusnya diizinkan. Ayub diizinkan, saudara. Waktu iblis minta izin, lalu diizinkan. Ya, diizinkan. Jangan-jangan engkau diizinkan mengalami sesuatu. Tapi kalau orang yang mengenal Tuhan dengan baik, dia gak akan pernah komplain sama Tuhan. Gak akan pernah ngeluh sama Tuhan. Justru yang ada engkau belajar, Tuhan terima kasih, aku harus melewati fase ini dalam kehidupanku. Aku percaya Tuhan punya rancangan, Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan keluargaku, dalam kehidupanku secara pribadi. Amin, saudara. Karena sejauh mana engkau mengenal Tuhan, itu menentukan kedewasaanmu sebagai orang percaya. Tuhan menghendaki supaya kita berubah. Menuju kepada kehidupan yang dewasa di dalam Tuhan. Waktu tutup tahun, kita sudah mendapatkan kesaksian ya saudara ya. Dari saudara kita, Cik Vera ya saudara ya. Itu memang dibatasi waktunya. Coba kalau dia nggak dibatasi saudara ya kan. Enggak, ya kesaksiannya luar biasa. Dan saya sebagai saksi sendiri saudara, yang membuktikan bahwa hidupnya berubah. Saya berani ngomong saudara, ini serius. Saya tanya kepada suaminya, papahnya Raymond ini, namanya Kohan Tiong. Bener enggak hidup istrimu berubah? Wah bener katanya. Nah itu saya akoni katanya saudara. Kalau suami bisa ngomong kayak gitu, itu kerinduan saya saudara, untuk semua jemaat saudara. Jangan sampai, bener enggak istrimu berubah? Berubah pastor, memang berubah pastor. Berubah, tapi negatif berubahnya saudara ya kan. Enggak lah, Tuhan mau supaya berubahnya itu sesuatu yang baik. Makanya hari ini saudara, kemarin baru diberkati rumah yang baru saudara. Untuk usaha, ya kemarin saya berdoa di sana, nanti akan terus dibawa naik. Ya kalau berubah di sininya, ini di luarnya ikut berubah saudara. Amin saudara. Itu yang harus Anda ngerti. Hari ini kita dengar firman, Tuhan mau supaya kita berubah. Ya saudara ya. Menuju kepada kehidupan yang dewasa dalam Tuhan. Jadilah orang percaya yang bertanggung jawab dengan kepercayaan yang Tuhan berikan. Saya saksikan ini enggak apa-apa. Ya, bahwa ada seorang ibu yang sangat bertanggung jawab dengan kepercayaan yang Tuhan berikan untuk mengurusi suaminya, saudara. Walaupun suaminya kadang menyakiti, saudara. Ya, suaminya hanya tidur di tempat tidur begitu, dimandiin, tapi seringkali suaminya, tapi dia tetap bertanggung jawab untuk suaminya, saudara. Dan saya mengatakan itu luar biasa. Padahal suaminya itu suka menyakiti, saudara.
Tapi dia tetap ngurusin suaminya. Suaminya nggak ditinggal pergi, nggak minta cerai, nggak. Saudara, dia bertanggung jawab dengan kepercayaan yang Tuhan berikan. Dan itulah orang-orang yang dewasa, saudara. Orang yang dewasa. Saudara, jadilah orang percaya yang dewasa. Ya saudara ya. Dan engkau akan melihat ketika engkau dewasa, menjadi dewasa. Saudara, dengan sendirinya hidup saudara itu bisa jadi berkat gitu loh buat orang lain, saudara. Dengan sendirinya, otomatis ya, sepertinya, oh orang itu berubah ya hidupnya ya. Luar biasa ya, padahal dulu kayak gini loh, sekarang begini. Wah hidupnya jadi berkat, saudara. Saudara nggak perlu ngoyo-ngoyo gimana caranya supaya saya jadi berkat. Nggak perlu, ketika hidupmu berubah, saudara, otomatis hidupmu akan jadi berkat. Dan itulah rancangan Tuhan bagi saya dan saudara. Itu sebabnya saudara, selama 1 bulan ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana hidup kita akan diubahkan step by step, saudara. Jadi jangan sampai ketinggalan, saudara. Bulan Maret ini ya, dengan tema yang luar biasa juga ya. Hidup diubahkan oleh Tuhan, berubah. Dan itu yang saya doakan terjadi dalam setiap kehidupan IFGF Living Water semuanya di tempat ini. Amin, saudara. Saya ingin mengajak saudara menyanyikan satu pujian ini, saudara. Bagaikan bejana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. saya berdoa, saudara, lagu ini menjadi lagu kita dengan mengatakan, Tuhan, aku mau belajar untuk menjadi serupa dengan Engkau, Tuhan. Serupa dalam hal apa? Tentunya dalam hal karakternya. Karakter Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Kalau itu yang terjadi, sekali lagi saudara, saya mengatakan, ya, hidup saudara betul-betul akan jadi berkat buat banyak orang, saudara. Kita nyanyikan lagu ini. Dan saya berdoa supaya ketika engkau menyanyikan lagu ini, jangan hanya sekedar menyanyi, saudara. Tapi lagu ini menjadi doa kita. Tuhan, aku mau, bentuklah aku, Tuhan. Bentuklah sesuai dengan kehendak-Mu. Bentuklah aku, Tuhan. Mari katakan sama-sama, bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibantu, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan aku alat-Mu. Jadikan ku Allah
Saat ini saudara kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Terima kasih Tuhan. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Yang di tangan saudara adalah lambang dari tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan karena kita. Karena kita dia harus menderita di kayu salib. Firman Tuhan berkata bahwa oleh bilur-bilurnya bahkan penyakit kita disembuhkan, saudara. Oleh karena apa yang dia lakukan di atas kayu salib, ya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu bagi kami, Tuhan. Itu sebabnya kami mau menikmati persekutuan dengan tubuh-Mu ini, Tuhan. Kami akan makan dengan sukacita, ya Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan perbuat bagi kami. Itu sebabnya kami akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan hargai darah Kristus. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tuhan, kami bersyukur yang ada di tangan kami. Lambang dari darah perjanjian yang menjadi meterai dari setiap janji Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ini yang membuat kami tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir, ya Tuhan. Karena darah anak domba ini menjadi meterai. Sehingga kami sangat percaya Tuhan. Tuhan akan menggenapi setiap janji-janji-Mu bagi kami. Karena darah-Mu inilah yang jadi meterai dari semua perjanjian, dari semua janji Tuhan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, saat ini kami akan minum dengan sukacita. Kami akan menikmati persekutuan dengan darah Kristus. Kami akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu,
menjadi kerinduan kami, bahwa kami rindu hidup kami diubahkan ya Tuhan. Supaya kami menjadi orang-orang percaya yang semakin hari semakin dewasa dalam Engkau ya Tuhan. Kami mau menjadi orang percaya yang hidup bertanggung jawab untuk semua kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami mau Tuhan lebih lagi mengenal Engkau ya Tuhan. Kami mau Tuhan semakin hari kami semakin kenal Tuhan. Sehingga kami semakin dewasa, semakin dewasa dalam Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu berkatakan, urapan-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga setiap anak-anak-Mu boleh hidup di dalam apa yang seperti firman-Mu katakan, kedewasaan boleh menjadi bagian dalam setiap kehidupan mereka semua, kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tangan-Mu. Terimalah berkat dari Tuhan. Angkat tangan-Mu, terima berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Karena engkau, Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering, tahun-tahun susah. Apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bahkan surga terbuka, dibukakannya tingkap-tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya hanya bagimu segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday.